warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisrina dengan nomor induk mahasiswa 231210109 dari kelas PAI 4B, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum dengan tema pengembangan komponen tujuan dalam kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis, MPD. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian tujuan kurikulum. Nah, apa sih tujuan kurikulum itu? Tujuan kurikulum adalah sasaran atau kompetensi yang direncanakan untuk dicapai melalui proses pendidikan dalam suatu kurikulum tertentu. Nah, tujuan ini itu berfungsi sebagai pedoman dalam perancangan, pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum, sehingga proses pembelajaran dapat menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan hierarki tujuan kurikulum. Nah, hierarki tujuan kurikulum itu diantaranya ada tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Kita bahas satu-satu ya. Baiklah, yang akan kita bahas pertama yaitu tujuan nasional. Nah, apa sih tujuan nasional itu? Tujuan nasional adalah cita-cita atau sasaran yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan membangun masyarakatnya. Tujuan ini biasanya dirumuskan dalam konstitusi atau dokumen negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun tujuan nasional itu sebagai berikut. Nah, tujuan nasional itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari tujuan nasional. Apa sih fungsinya? Yang pertama, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, sebagai dasar dalam perumusan kebijakan nasional. Yang ketiga, sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintahan. Yang keempat, sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, ada juga nih, apa sih contoh pengimplementasian dari tujuan nasional ini? Nah, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Contohnya itu ada TNI atau Polri yang menjaga keamanan nasional dari ancaman baik dari luar ataupun dari dalam negeri sendiri. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tujuan institusional. Nah, apa sih tujuan institusional ini? Tujuan ini adalah sasaran atau cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu institusi atau organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tujuan ini menjadi pedoman bagi institusi dalam mengambil keputusan, menyusun strategi, dan menjalankan operasionalnya agar selaras dengan visi misi yang telah ditetapkan. Nah, tujuan institusional ini apa sih? Secara umum tujuannya yaitu yang pertama, memberikan pelayanan yang optimal. Yang kedua, mewujudkan misi dan misi institusi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang keempat, mendukung pencapaian tujuan nasional. Nah, kira-kira apa sih fungsi dari tujuan institusional ini? Nah, fungsinya yaitu yang pertama, sebagai arah dan pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat ukur keberhasilan. Yang ketiga, sebagai motivasi bagi anggota institusi. Yang keempat, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada juga nih contoh dari tujuan institusional. Yang pertama, institusi pendidikan, sekolah atau universitas itu contohnya itu memberikan pendidikan yang berkualitas untuk mencerdaskan bangsa. Terus
Terus mengembangkan penelitian dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kalau institusi kesehatan, rumah sakit atau puskesmas itu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup yang sehat. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tujuan kurikuler. Apa sih tujuan kurikuler ini? Nah, tujuan ini adalah sasaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan melalui kurikulum yang diterapkan di suatu lembaga pendidikan. Tujuan ini mencerminkan kompetensi yang diharapkan dari peserta didik setelah mengikuti suatu jenjang pendidikan atau program pembelajaran tertentu. Nah, ada juga nih tujuan dari tujuan kurikuler ini, yaitu yang pertama, membentuk peserta didik yang berpengetahuan dan berkarakter. Yang kedua, menyesuaikan pendidikan peserta didik dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Yang keempat, meningkatkan daya saing individu dan bangsa. Nah, fungsi dari tujuan kurikuler ini yang pertama sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum, yang kedua sebagai acuan dalam proses pembelajaran, yang ketiga sebagai standar evaluasi hasil belajar, yang keempat sebagai alat pengembangan potensi siswa. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Nah, kalau di jenjang sekolah dasar, mengembangkan kemampuan membaca, menulis, serta berhitung, terus menanamkan nilai-nilai moral dan sosial sejak dini. Kalau di jenjang SMP, SMA itu meningkatkan pemahaman siswa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kalau di jenjang perguruan tinggi, mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan profesional di bidangnya. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah tujuan instruksional. Nah, apa sih pengertiannya? Tujuan instruksional adalah sasaran spesifik yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dalam suatu sesi atau materi tertentu. Tujuan ini merupakan bagian dari tujuan kurikuler yang lebih berfokus pada hasil belajar yang dapat diamati dan diukur setelah proses pembelajaran selesai. Nah, ada juga nih tujuannya dari tujuan instruksional. Nah, yang pertama, memandu proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, menilai keberhasilan pembelajaran. Yang keempat, menyesuaikan metode pembelajaran. Nah, apa sih fungsinya dari tujuan instruksional ini? Yang pertama, sebagai panduan bagi pengajar. Yang kedua, sebagai panduan juga bagi siswa. Yang ketiga, sebagai dasar evaluasi pembelajaran. Yang keempat, sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, apa sih contohnya ini? Contoh dari tujuan instruksional. Nah, kalau di pelajaran matematika contohnya, nah, setelah pembelajaran, siswa mampu menyelesaikan soal pecahan dengan benar. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat menulis esai dengan struktur yang baik dan sesuai dengan kaidah bahasanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas taksonomi tujuan. Apa sih taksonomi tujuan itu? Nah, taksonomi tujuan adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan tujuan berdasarkan kategori atau tingkatan tertentu. Nah, salah satu taksonomi tujuan yang paling terkenal adalah taksonomi Bloom yang digunakan dalam bidang pendidikan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam tingkatan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, berikut ini adalah penjelasan singkat dari 3 ranah dalam taksonomi Bloom. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif atau domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif menurut Bloom terdiri dari 6 tingkatan,
yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintetis, dan keenam evaluasi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ranah afektif. Domain afektif atau ranah afektif ini berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif yang tadi. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif. Nah, menurut Cradwell dan kawan-kawan, dalam bukunya Taxonomy of Education Objective, afektif domain afektif memiliki tingkatan. Yang pertama, penerimaan, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakterisasi nilai. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah ranah psikomotor. Nah, ranah psikomotor atau domain psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Nah, ada 6 yang termasuk ke dalam ranah psikomotor ini. Yang pertama, persepsi, yang kedua, kesiapan, yang ketiga, meniru, yang keempat, membiasakan, yang kelima, menyesuaikan, dan yang keenam, menciptakan. Nah, materi selanjutnya adalah pengertian indikator pencapaian tujuan. Apa sih pengertian indikator pencapaian tujuan ini? Nah, indikator pencapaian tujuan adalah ukuran atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu tujuan telah tercapai. Indikator ini bisa berbentuk angka, kualitas, atau hasil tertentu yang menunjukkan keberhasilan suatu kegiatan atau program. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu fungsi indikator pencapaian tujuan. Nah, apa saja sih fungsinya? Yang pertama, mengukur keberhasilan. Kita menentukan apakah tujuan yang telah kita rencanakan ini sudah tercapai atau belum. Nah, yang kedua, memberikan arah. Nah, membantu perencanaan dan pelaksanaan suatu program ini agar tetap fokus pada tujuan. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi. Ini memudahkan dalam menilai efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas. Ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir, memotivasi pelaksanaan. Yang ini memberikan dukungan kepada individu atau kelompok untuk mencapai target yang telah ditentukan. Nah, sekarang bagaimana sih langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan? Nah, langkah-langkah menuliskan indikator pencapaian tujuan ada 7 langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tujuan yang jelas. Yang kedua, mengidentifikasi komponen yang dapat diukur. Yang ketiga, menentukan jenis indikator. Yang keempat, menyesuaikan dengan standar yang ada. Yang kelima, menuliskan indikator secara jelas dan spesifik. Yang keenam, melakukan uji coba atau simulasi. Yang ketujuh, mengevaluasi dan melakukan perbaikan. Nah, kita masuk materi yang terakhir yaitu cara merumuskan tujuan. Nah, merumuskan tujuan yang jelas dan efektif sangat penting untuk memastikan keberhasilan suatu rencana atau kegiatan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam merumuskan tujuan. Nah, kita menggunakan prinsip SMART. Yang pertama, spesifik, atau tujuan ini harus jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, measurable, atau terukur. Nah, kita harus bisa mengukur dengan indikator yang jelas. Yang ketiga, achievable, atau dapat dicapai. Maksudnya, harus sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan realistis. Yang keempat, relevan, atau sesuai dengan kebutuhan atau visi yang ingin dicapai. Yang kelima, time bound atau terbatas waktu. Ini memiliki batas waktu pencapaian yang jelas. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan dari tema pengembangan komponen tujuan dalam kurikulum. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila banyak perkataan atau perbuatan saya yang salah.
Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga kalian bisa mengambil ilmu yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Nisrina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.